Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal ilmiah itu apa? Jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Saffaraini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun Nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat, kabar dari Nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan Ya, ilmiah versi Pak Gembul. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, oh saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah yang dimaksud dengan tahu itu apa? Saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman? Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Oh, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Coba contohkan kepada saya Pak Guru, karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini belum terlalu paham standarnya. Mungkin Pak Guru bisa mencontohkan contohnya yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Gak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Berarti agama ini menurut Pak Guru di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah. Ada. Contoh, contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu? Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata. Itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke. Dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya. Dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek. Coba, seperti apa? Sorban misalkan ya. Sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Subjektif dong. Iya, pada bagian itu subjektif. Kan saya nggak bilang akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Bukan, saya gak... Perhatikan kata-kata saya. Saya mengatakan bahwa figur Nabi Muhammad SAW itu adalah figur historis. Saya nggak berkata soal kuburannya, saya nggak berkata soal apa. Jadi kan tadi dikatakan sorban kan, kata Pak Guru? Bukan sebentar. Bagian dari agama mana yang bisa dinalar secara objektif, gitu kan? Iya, betul. Nggak semuanya. Saya bilang nggak semuanya. Satu aja. Tapi ya itu figur Nabi Muhammad itu ada. Oke, tahu dari mana Pak Guru? Itu ada. Ada jejaknya. Jejak apa? Jejaknya? Jejak itu berupa tulisan, berupa artefak, dan berupa sosiofact dan mentifact. Oh, subjektif berarti. Karena dari artefak dan tulisan seperti sabda-sabdanya, semuanya adalah kabar dari orang-orang yang dia itu belum tentu kita tahu beberapa orang ini sepakat dalam kebohongan apa tidak. Bukan. Kan subjektif juga berarti Pak Guru. Sama-sama tahu dari perspektif orang. Jadi gini ya. Jadi gini, yang sekali lagi ya, yang iya, tahu dari mana kalau kuburan itu kuburan Rasulullah? Saya nggak bilang soal kan subjektif kuburan juga akhirnya. Kenapa ya? Saya nggak bilang soal kuburan. Sorban lah contohnya. Saya bahkan nggak bilang soal sorban. Sudah. Saya bilang soal figur. Filenya udah muncul di layar. Oke. Iya. Jadi ini agak susah memang. Berikut penjelasan tentang ilmiah. Tapi sebelumnya jangan lupa like ya, share, dan subscribe. Oke gasken. Pengetahuan ilmiah dan kebenaran K. Popper dalam buku Logika Penemuan Ilmiah menjelaskan syarat mutlak suatu pengetahuan disebut ilmiah. Haruslah ada falsifikasi. Gampangannya, suatu temuan ilmiah
atau teori harus terbuka untuk dikritik oleh temuan berikutnya. Jika suatu pengetahuan tidak boleh atau tidak bisa disalahkan, maka tidak bisa disebut ilmiah. Itu dogma atau pseudoskins namanya. Jadi sebenarnya pengetahuan ilmiah itu kebenarannya bersifat sementara. Sampai ada kebenaran ilmiah lain yang dapat membuktikan kesalahannya. Sehingga sejujurnya, kita tidak sungguh-sungguh menemukan kebenaran. Namun pengetahuan ilmiah adalah upaya untuk terus-menerus mendekati kebenaran.